Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya la ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Pak Muhlim, Guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita bermanfaat. Sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sampai pada materi kompetensi dasar 3.1, menganalisis kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Dan juga kita akan pelajari di kompetensi dasar keterampilannya 4.7, mengidentifikasi keteladanan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Nah, diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini, kalian dapat mengetahui kepribadian Khalifah Umar bin Khattab. Juga nanti kalian dapat menjelaskannya. Kita lihat materinya. Ini peta konsepnya Umar bin Khattab, dilihat dari kepribadiannya, ya. Nanti kita pelajari silsilahnya dan keteladanannya. Nah, silsilah dari Umar bin Khattab, beliau berasal dari Bani Adi. Bani Adi ini adalah suku yang terkemuka di Mekah dan sangat disegani. Beliau lahir dari seorang ibu bernama Hantamah binti Hasim dan seorang ayah bernama Khattab bin Nufail. Ya, di bawah asuhannya Umar bin Khattab menjadi seorang pemuda yang gagah berani dan sangat pandai dalam ilmu bela diri. Nah, beliau lahir 14 tahun sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti lebih muda 14 tahun. Ya. Nah, setelah menjadi khalifah, beliau orang yang sangat sederhana tapi bijaksana dan sangat tegas dalam memutuskan masalah. Dia menjadi imam bagi orang-orang yang beriman. Maka beliau menjadi mendapatkan sebutan Amirul Mukminin, ya, pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Nah, beliau juga dikenal mendapat julukan Al-Faruq. Kenapa demikian? Karena dia sangat tegas dalam membedakan mana kebenaran, mana kebatilan. Ya, dia tunjukkan. Dia sangat memutuskan perkara dengan sangat gamblang. Mana yang benar, mana yang batil. Semua diputus sesuai dengan keadaannya. Ya. Nah, beliau wafat pada usia ke-63 tahun. Ya, bertepatan dengan tahun 644 Masehi. Beliau meninggal karena dilukai oleh Abu Lu'lu'ah dari Persia.
Nah, Abu Lu'lu'ah ini mempunyai latar belakang apa bahasanya ya, dendam gitu, karena negara Persia waktu itu ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, negara besar, negara adidaya pada saat itu, tapi ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dia merasa dendam itu ya, punya latar belakang seperti itu. Nah, inilah kalau dilihat kan silsilah Umar bin Khattab ya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya bertemu nasabnya pada nama Ka'ab bin Lu'ay ya, Ka'ab bin Lu'ay. Nah, ini Bapak ambil dari laman Blogspot dan Sejarah Negara Umar bin Khattab, ada di sini linknya. Nah, Umar bin Khattab adalah pemuda yang sangat pemberani dan tidak gentar dengan siapapun. Dia menjadi seorang duta perdamaian begitu kalau ada perselisihan di sukunya. Nah, di Mekah pada saat itu terdapat dua orang yang sangat pemberani, yaitu yang pertama Umar bin Khattab dan Ammar ibnu Hasim atau Abu Jahal. Maka pada awal-awal dakwah Rasulullah, beliau berdoa, Allahumma aijil Islam bi akhadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab berhasil masuk Islam, mendapatkan hidayah pada tahun ke-6 kenabian. Bagaimana ceritanya Umar bisa masuk Islam? Singkat cerita begini. Pada saat itu Umar bin Khattab seorang Bani Adi yang memang konsen terhadap sukunya. Ya, dia bilang sekuat tenaga. Nah, ternyata ada Nabi Muhammad yang menyebarkan agama Islam, ajaran tauhid, ajaran la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini sama Umar bin Khattab dianggap menjadi perpecahan di suku Arab. Maka dari itu suatu hari Umar bin Khattab mencari Nabi Muhammad untuk dibunuh. Nah, itu mau dibunuh karena ini bikin perpecahan gitu menurut pendapat Umar sebelum masuk Islam. Nah, Umar bin Khattab setelah mendengar itu, maka Umar bin Khattab mencari Nabi Muhammad untuk dibunuh dengan mengangkat pedang. Nah, di jalan bertemu dengan seorang sahabat bernama Nuaim. Nah, itu ya, dibilangin bahwa, hai Umar, mau kemanakah engkau? Nah, Umar menjawab, saya mau membunuh Nabi. Mana rumah Nabi? Di mana Nabi? Begitu. Di mana Muhammad? Begitu ya. Dia belum mengakui Nabi pada saat itu. Nah, dikatakan oleh Nuaim itu, hai Umar, kalau kamu mau ke Muhammad, sementara adikmu dan keluargamu sudah masuk Islam, sudah mengikuti Muhammad. Nah, mendengar itu Umar bin Khattab tambah marah. Nah, dicarilah adiknya yang bernama Fatimah. Nah, setelah itu datanglah Umar ke rumah Fatimah. Nah, di sana sedang ada Fatimah dan Sa'id bin Sa'id sedang membaca surat At-Toha. Subhanallah, kalau hidayah mau datang ya nak ya. Umar datang kepada Fatimah pada saat itu mendengar bacaan Al-Quran, hatinya langsung terenyuh, langsung redup kemarahannya. Dia meminta untuk
dibacakan kembali dan menambah keyakinan bahwa inilah kebenaran yang datang. Maka dari itu Umar bin Khattab pada saat itu usianya lagi muda-mudanya, baru umur 27 tahun. Pada saat itu langsung menemui Nabi dan bersahadat. Itu ya, menyatakan masuk Islam. Nah, setelah Umar masuk Islam, berbalik. Nah, yang tadinya mau membunuh Nabi Muhammad, sekarang berbalik. Siapa yang mau mengganggu Nabi Muhammad, maka Umar bin Khattab akan membunuhnya. Wah, gitu. Jadi Umar bin Khattab sekarang berbalik menjadi masuk Islam. Luar biasa anak-anak ya. Umar bin Khattab yang sangat pemberani tadi. Nah, akhirnya menjadi orang yang berani menyuarakan ajaran Islam secara terang-terangan. Nah, dari situ mulailah nanti Nabi Muhammad menyiarkan Islam, mendakwakan Islam secara terang-terangan, yang sebelumnya baru sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya nanti Umar bin Khattab diangkat menjadi pemimpin Islam, Khulafaur Rasyidin yang kedua. Nah, sifat-sifat positif dari Umar bin Khattab setelah beliau masuk Islam ada beberapa. Di antaranya beliau rendah hati. Seorang pemimpin tidak sombong, walaupun dia pemimpin tertinggi, dia tidak sombong kepada siapapun. Yang kedua, beliau sangat sederhana. Kehidupannya biasa-biasa saja, tidak bermewah-mewahan layaknya seorang raja begitu. Nah, yang ketiga, sifat positifnya peduli terhadap rakyat. Ya, seorang pemimpin, seorang raja lah taruhlah, selalu memeriksa keadaan rakyatnya di bawahnya, apa yang menjadi kebutuhannya. Yang selanjutnya, beliau teguh memegang amanah. Contohnya, di antara bukti keteguhannya adalah dia tidak pernah merekomendasikan, bahkan dia melarang keluarganya menjadi pejabat. Nah, luar biasa. Nah, sifat berikutnya, dia berpikir kritis, ya, selalu beristihad kepada sesuatu yang baru yang dianggap memang kurang pas. Apa itu diantaranya? Pada saat itu Umar bin Khattab membuat kalender khusus Islam, yaitu kalender Hijriyah, tahun Hijriyah. Nah, kenapa waktu itu sudah berlaku kalender Masehi? Nah, karena itu bukan produknya orang Islam, Umar bin Khattab beristihad. Dibuatlah kalender Islam, dimulai dari Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke, selanjutnya beliau sangat adil dan tegas. Beliau menghukum orang yang salah dan dia mengangkat sebagai pemimpin orang yang benar-benar amanah. Ya, adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau porsinya. Tegas, mana yang benar divonis benar, mana yang salah divonis salah. Ya, yang selanjutnya suka bermusyawarah. Bermusyawarah itu menghargai pendapat orang lain. Walaupun Umar bin Khattab bisa berpikir sendiri, tapi dia tidak otoriter, tidak memaksakan kehendak. Dia menghargai bermusyawarah dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, loyalitas tinggi. Loyalitas tinggi ini ditujukan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Menjaga agama Islam dengan
amanah, dengan konsisten, dengan istiqomah, terus menerus ya. Selanjutnya beliau juga seorang yang tanggung jawab, mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin. Contohnya pada suatu hari ada seorang rakyatnya yang kelaparan, maka beliau mengambil sekarung gandum dari Baitul Mal dan disampaikan kepada rakyatnya tadi kekurangan kelaparan. Tidak menyuruh orang lain, tapi dipanggil sendiri. Subhanallah. Inilah sifat-sifat positif dari Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya Allah Maha Segalanya, namun keridhaannya tergantung pada ridhonya ayah ibu kita. Teruslah berbuat yang terbaik kepada orang tua kita agar selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah salah satu nasihat Umar bin Khattab yang terkenal. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Tenang dan sabar kunci meraih ilmu. Ya, sabar dalam hal waktu dan sebagainya. Yang kedua, jagalah sholatmu, karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Ya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita sholat berarti menegakkan agama. Kalau kita tidak sholat berarti merobohkan agama. Kita harus menjaga agama kita dengan istiqomah. Baiklah anak-anak, selamat berpisah. Semangat, jangan lupa salat, jaga badan tetap sehat agar bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita membaca bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Syukur